Bab 525, keluar dan bertemu. Saudaraku, apakah kamu benar? Yan Yan tiba-tiba menoleh dan menatap adik laki-lakinya Yan Sui. Meskipun dia adalah kakak laki-laki, Yan Sui memiliki keputusan akhir dalam banyak hal. Dia juga tahu bahwa adik laki-lakinya adalah lebih pintar dari dia. Bahkan dalam budidaya, kecepatan budidaya Yan Sui lebih cepat dari dia. Dia bisa mengikuti kecepatan budidaya Yan Sui. Yan Sui telah memberinya banyak obat mujarab dan obat mujarab. Yan Sui tersenyum tipis dan berkata, apa yang Anda katakan bukannya tidak masuk akal. Lin Chen, seorang pejuang yang baru saja menerobos alam Baoyuan, tidak mungkin membunuh 6 orang kuat dengan alam budidaya lebih tinggi darinya berturut-turut. Namun, itu adalah tidak tinggi. Terlepas dari apakah berita ini benar atau tidak, kita tidak bisa gegabah. Bahkan jika Lin Chen tidak memiliki kekuatan untuk membunuh 6 orang kuat di tahap tengah alam Baoyuan, dia tidak akan terlalu lemah. Jika kita menemukan Lin Chen, kita tidak boleh gegabah dan meremehkan musuh. Pertama-tama siapkan formasi air api untuk menjebaknya. Yan Sui tenang dan waspada, yang merupakan kualitas yang tidak dimiliki orang biasa. Justru karena inilah dua bersaudara Yan Sui dan Yan Yan mencuri perhatian di wilayah selatan dengan merangkul pembangkit tenaga listrik alam Yuan, dan mereka tetap sama, tidak ada yang bisa membunuh mereka. Justru karena Yan Sui tenang dan waspada, kali ini bahkan ketika menghadapi Lin Chen, yang tingkat budidayanya lebih rendah dari mereka berdua, dia tidak meremehkan musuh. Namun, Yan Yan mencibir pemikiran Yan Sui. Yan Yan berkata dengan acuh tak acuh, gunakan formasi air api secara langsung. Apakah kamu harus sangat waspada untuk menghadapi prajurit muda yang keluar dari wilayah Yanan? Adik, kamu terlalu memikirkannya. Jika kamu bertemu Lin Chen, aku akan melakukannya, ambil tindakan. Kamu di sini melihat bagaimana aku memukulinya, dia menangisi ayah dan ibu. Yan Sui tersenyum tak berdaya. Kakaknya adalah orang yang tidak sabaran. Apalagi setelah keduanya menjadi terkenal, Yan Yan menjadi semakin sombong dan sombong. Biasa saja orang, dia tidak bisa mengabaikannya. Faktanya, mengenai hal ini, Yan Sui memberitahu Yan Yan lebih dari sekali bahwa mereka harus tetap bersikap rendah hati jika menembak burung pertama. Namun, Yan Yan tetap menempuh jalannya sendiri, yang membuat Yan Sui sangat tidak berdaya, tetapi dia tidak bisa. Jangan abaikan saja. Siapa Yan Yan? Di mana saudaranya? Oke, jangan bicarakan ini. Kita akan menemukan Lin Chen dulu. Jika kita tidak dapat menemukannya, kita akan langsung pergi ke tanah pemurnian darah. Kata Yan Sui. Kali ini, tujuan utamanya adalah pergi ke tanah pemurnian darah untuk menemukan kematian kuno. Adapun Lin Chen, dia sedang mencari sisa fragmen buku rahasia utama. Alasan mengapa Yan Sui juga memiliki kutipan dari penggalan kode rahasia penguasa kematian kuno adalah karena kutipan dari penggalan kode rahasia penguasa kematian kuno telah disalin berkali-kali oleh orang-orang yang tertarik. Banyak orang kuat di alam Baoyuan memilikinya. Rahasia di tangan Lin Chen adalah kutipan dari penggalan klasik, hanyalah salah satu salinannya. Saya harap dia tidak akan bertemu dengan saya, kata Yan Yan. Begitu dia selesai berbicara, tiba-tiba. Boom. Sebuah kekuatan yang kuat tiba-tiba meletus dari sisi kiri mereka berdua, sekitar puluhan ribu mil jauhnya dari mereka. Bagi ahli alam Baoyuan, puluhan ribu mil bukanlah jarak sama sekali, dan mereka dapat mencapainya dalam waktu singkat. Momen. Keduanya tercengang. Momentum yang kuat, ekspresi Yan Yan menjadi sedikit serius. Ini adalah momentum terobosan. Seseorang menerobos dari tahap awal alam Baoyuan ke tahap tengah alam Baoyuan. Yan Sui melihat ke tempat asal momentum itu, merenung sejenak dan berkata. Yan Yan tertegun sejenak, memikirkan kemungkinan, dan berkata, mungkinkah penguasa aura ini adalah Lin Chen? Tempat ini berada di persimpangan area kota abadi dan wilayah matahari darah, dan itu adalah pada dasarnya tidak mungkin memiliki alam Baoyuan. Yang kuat akan berlatih di sini, dan satu-satunya yang mungkin muncul di tempat ini baru-baru ini adalah Lin Chen. Selain itu, budidaya Lin Chen berada pada tahap awal alam Baoyuan. Meskipun Yan Yan ceroboh, itu tidak berarti bahwa dia bodoh. Setelah memikirkannya sejenak, dia bisa berpikir bahwa momentum ini mungkin dilepaskan oleh Lin Chen. Tetapi yang membuatnya bingung adalah Lin Chen baru saja menembus tahap awal alam Baoyuan. Bagaimana dia bisa melakukannya? Menerobos lagi. Yan Sui menggelengkan kepalanya sedikit. Berkata, belum tentu berapa lama Lin Chen mampu menerobos sebelum dia terus menerobos. Bahkan jika dia adalah seorang jenius di antara para jenius, sulit baginya untuk menerobos mencapai terobosan berkelanjutan.
Yan Sui tidak mengatakan apa-apa, yaitu, jika dia adalah seorang jenius di antara para jenius, dan jika ada peluang tertentu, maka kemungkinan besar dia akan mencapai terobosan berkelanjutan, dan Lin Chen hanya memenuhi 2 poin ini, dan dia membeli 3 botol embun misterius berumur 20 tahun dan daun misterius berumur 7 tahun dari pohon spiritual berumur 1000 tahun. Lalu siapa yang akan membuat terobosan di sini? Yan menjadi bingung. Kita akan pergi ke sana dan melihat-lihat. Kita akan tahu bahwa jaraknya hanya puluhan ribu mil dari kita. Yan Sui berkata dengan enteng. Faktanya, Yan Sui juga curiga bahwa aura itu mungkin berasal dari Lin Chen, jadi dia memutuskan untuk pergi ke sana dan melihat-lihat. Terlebih lagi, meskipun bukan, itu tidak akan menyia-nyiakan banyak hal. Waktunya bagi mereka. Mereka dapat melakukan perjalanan puluhan ribu mil jauhnya hanya dalam sekejap. Tiba. Segera, keduanya berubah menjadi satu cahaya pelangi putih dan satu merah dan terbang menuju asal mula momentum. Pada saat ini, Lin Chen tinggal di dalam pesawat, merasakan energi sejati yang kuat di tubuhnya dengan wajah bahagia. Akhirnya berhasil menerobos. Wajah Lin Chen dipenuhi dengan kegembiraan yang mendalam. Pada saat ini, energi sebenarnya dalam dantian Lin Chen sangat lembut, hampir terkondensasi menjadi cairan. Setidaknya beberapa kali lebih banyak daripada sebelum terobosan. Energi sebenarnya dalam dantian Lin Chen lembut, dan aura Lin Chen alami. Peningkatan. Namun, tidak peduli apa, Lin Chen dapat terus mencapai terobosan dalam kultivasi dalam waktu singkat. Ini saja membuat Lin Chen melampaui kebanyakan jenius. Anda harus tahu bahwa bahkan untuk para jenius, sulit untuk mencapai terobosan berkelanjutan dalam kultivasi. Lin Chen melakukan ini, dari saat dia menerobos ke alam Baoyuan hingga tengah alam Baoyuan, bahkan tidak butuh waktu sebulan. Saat itulah Lin Chen khawatir tentang budidaya tidak stabil dan menjadi gila. Jika dia telah mengambil Xuan Lu dan Kixuanye dari awal, maka budidayanya telah menembus dan mencapai tahap tengah alam Baoyuan setengah bulan yang lalu. Setelah melihat ke dalam dantiannya, hati Lin Chen bergerak, dan dia segera terpancar dari tubuhnya. Momentum yang kuat menghilang dalam sekejap. Terobosan dalam tingkat kultivasi terlalu keras, dan dapat dengan mudah menarik perhatian pembangkit tenaga listrik Yuan Bao Realem lainnya. Lin Chen sangat menyadari momentum besar yang disebabkan oleh terobosannya dalam kultivasi barusan. Momentum ini bahkan tidak dapat ditahan oleh formasi di pesawat. Ia naik langsung ke langit. Samar-samar dapat dirasakan dari jarak ratusan ribu mil pergi. Tetapi jika dia ada di sini, jika ada pembangkit tenaga listrik Baoyuan Realem lainnya di daerah ini, maka orang-orang ini pasti akan datang untuk mencari tahu. Ketika saatnya tiba, pasti akan merepotkan untuk mengenali Lin Chen. Lin Chen tidak memikirkan tentang apapun, dan segera melambaikan tangannya, dan batu Yuan tingkat rendah diberkati di tangki energi pesawat, mengendalikan pesawat untuk bergerak cepat menuju alam matahari darah. Fiuh. Pesawat itu baru terbang kurang dari suatu saat tiba-tiba muncul dua sosok di depan pesawat dengan kecepatan yang sangat tinggi. Menghalangi jalan. Kecepatan pesawat tidak cepat, hanya untuk transportasi saja. Namun, kedua sosok itu terbang dengan energi dantian yang sebenarnya, sehingga pesawat secara alami tidak bisa melaju lebih cepat dari kedua orang tersebut. Wajah Lin Chen menjadi gelap. Jika kau benar mengatakan Cao Cao tiba, Cao Cao akan tiba. Dia masih khawatir seseorang akan memperhatikan gerakannya dan datang untuk mencari tahu apa yang terjadi. Dalam waktu kurang dari 1/4 jam, pihak lain sudah muncul dan menghalangi jalannya. Dua orang yang menghalangi jalan Lin Chen tidak lain adalah Yan Sui bersaudara. Keduanya berada di tahap tengah alam Baoyuan. Dari segi kekuatan, mereka dapat dikatakan sebagai eksistensi teratas di tahap tengah alam Baoyuan. Selain itu, mereka bergegas segera setelah merasakan momentum budidaya Lin Chen. Terobosan, jadi kecepatannya secara alami sangat cepat. Yan dan Yan Sui berdiri di depan pesawat besar itu. Yan hendak berbicara ketika Yan Sui melambaikan tangannya dan berkata, "Selamat, saudara, atas terobosanmu dalam kultivasi." Pesawat itu tidak transparan, jadi Yan dan Yan Sui tidak dapat melihat ke dalam pesawat. Lin Chen, tentu saja tidak tahu bahwa orang di dalamnya adalah Lin Chen. Kalian berdua menghalangi jalan, apa maksudmu? Lin Chen tidak keluar. Akan lebih baik jika dia bisa pergi tanpa perlawanan. Namun, mereka yang datang tidak baik hati, dan si kembar yang menghalangi jalan mungkin tidak bermaksud buruk. Tidak ada yang menarik. Saya baru saja melihat terobosan kakak saya dalam kultivasi dan saya datang ke sini untuk memberi selamat padanya. Apakah dia begitu tidak sopan sehingga dia tidak keluar menemui saya?
Yan Sui tidak tahu apakah orang di dalam adalah Lin Chen, dia hanya bisa sangat menggoda. Lin Chen menyipitkan matanya meskipun dia tidak bisa melihat Yan Sui dan mereka berdua, kekuatan jiwanya selalu menyelimuti sekeliling. Lin Chen juga mengetahui rencana Yan Sui, tetapi jika dia keluar dari pesawat, pihak lain pasti akan mengenalinya sebagai Lin Chen, dan perkelahian tidak bisa dihindari. Ho ho. Beruang tiran kecil itu membuka matanya dan menyadari ada yang tidak beres. Si kecil tidak bisa menahan diri untuk tidak menggeram, dan niat membunuh muncul di matanya. Lin Chen menggelengkan kepalanya sedikit ke arah beruang badai kecil, dan suaranya dikirim keluar pesawat. Terima kasih atas kebaikan Anda berdua. Hanya saja saya baru saja menerobos dan kultivasi saya belum terkonsolidasi, jadi belum nyaman bagiku untuk muncul untuk saat ini. Kilatan melintas di mata Yan Sui, sudut mulutnya sedikit terangkat, dan dia sudah memiliki sesuatu di dalam hatinya. Diperkirakan jika orang biasa menerobos, jika seseorang datang untuk memberi selamat kepada mereka, mereka akan saling bertatap muka dan keluar untuk bertemu satu sama lain. Bagaimanapun, mereka berdua kuat di alam Baoyuan. Tanpa pengusiran kepentingan, sulit untuk bertarung satu sama lain. Tapi orang-orang di dalam pesawat langsung menolak ajakannya, yang berarti orang di dalam mungkin adalah Lin Chen. Keluarlah segera setelah aku memintamu keluar. Di mana semua omong kosong ini? Tidak lama setelah Lin Chen selesai berbicara, suara Yan Yan tiba-tiba terdengar. Yan Yan adalah orang yang tidak sabar. Jika Yan Sui tidak waspada dan hati-hati, dia pasti sudah menghancurkan pesawat itu sejak lama. Memaksa orang-orang keluar. Yan Yan mendengus dingin, membalikkan tangannya dan mengeluarkan palu gada. 16 formasi terukir di palu ini. Itu jelas merupakan harta setengah langkah. Dia tidak membuang waktu. Energi sebenarnya dalam dantiannya melonjak dan dia memukul langsung dengan palu. Palu itu menghantam begitu cepat dan keras sehingga Lin Chen bahkan tidak punya waktu untuk menghindar. Ledakan. Palu gada menghantam pesawat dengan keras. Pesawat ini hanyalah pesawat kelas rendah. Meskipun beberapa formasi pertahanan terukir di atasnya, pertahanan itu tidak berguna bagi ahli alam Baoyuan tingkat menengah seperti Yan Yan. Palunya jatuh, pesawat itu segera membuka lubang besar dengan keras dan pecah menjadi dua bagian. Sebuah pesawat kelas rendah langsung dibongkar. Saat berikutnya, sejumlah besar batu yuan tingkat rendah terlihat jatuh dari pesawat. Dilihat dari jumlahnya, setidaknya ada hampir 10.000. Selain itu, seorang pemuda kurus dengan wajah agak dingin dan beruang yang kejam seukuran anak kucing muncul di depan mereka berdua. Begitu banyak batu yuan tingkat rendah, mata Yan Yan melebar dengan ekspresi serakah. Bahkan Yan Sui, yang memiliki sifat acuh tak acuh, mau tidak mau memiliki kilatan warna aneh di matanya ketika dia melihat begitu banyak batu yuan tingkat rendah. Batu yuan tingkat rendah ini semuanya digunakan oleh Lin Chen ketika dia membuat terobosan dalam kultivasi. Kedua bersaudara Yan Yan dan Yan Sui tiba begitu tiba-tiba sehingga Lin Chen tidak punya waktu untuk menyingkirkan batu yuan tingkat rendah. Ditambah dengan Yan Paluyan, pesawatnya hancur. Jika dihancurkan, batu yuan tingkat rendah di dalamnya secara alami akan jatuh. Lin Chen melambaikan tangannya, dan semua batu yuan tingkat rendah yang tersebar di sekitar, yang dengan cepat jatuh ke tanah, dikumpulkan olehnya. Kemudian, matanya tertuju pada Yan Yan dan Yan Sui, ekspresinya sedikit dingin. Bab 526, memilih cara untuk mati. Dikabarkan bahwa Lin Chen memiliki beruang kekerasan tingkat rendah tingkat 7 sebagai teman. Biasanya berubah menjadi seukuran anak kucing dan mendarat di bahu Lin Chen. Lin Chen, itu kamu. Melihat Lin Chen melihat ke atas, Yan Sui mengungkapkan senyuman di sudut mulutnya. Dia berkata dengan senyuman aneh dan suara yang samar. Ini benar-benar anak ini. Tuhan benar-benar membuka matanya. Tampaknya pecahan luar angkasa akan jatuh ke tangan kedua saudara kita. Berbeda dengan ketidakpedulian Yan Sui, Yan Yan tertawa dan terlihat sangat bersemangat. Ada juga batu yuan tingkat rendah itu. Anak ini cukup mampu, dan dia sebenarnya dapat memiliki begitu banyak batu yuan tingkat rendah. Sayang sekali, Lin Chen, harta seperti milikmu ini akan segera menjadi milikku. Dari sudut pandang Yan Yan melihat, Lin seberapa kuatkah Chen, seorang pejuang dari wilayah Yanan yang dikenal sebagai Barents. Tidak mudah baginya untuk berurusan dengan Lin Chen, tetapi selama dia membunuh Lin Chen, semua harta di tangan Lin Chen secara alami akan menjadi milik kedua bersaudara itu. Lin Chen terlihat sedikit kedinginan. Dia tidak berniat membuat masalah dengan kedua orang ini, tapi sayangnya, kedua orang ini pada dasarnya memaksanya untuk muncul. Yan Yan bahkan langsung menghancurkan pesawat kelas rendah miliknya.
Meskipun jaring Lin Chen harganya sudah meroket sekarang, namun ia hanya memiliki 3 pesawat kelas rendah di tubuhnya. Kini setelah satu hancur, hanya tersisa 2. Yang lebih menyebalkan lagi adalah kedua orang ini tidak hanya menghancurkan pesawatnya, tapi kini mereka ingin membunuhnya dan mencuri harta karun itu. Tidak mudah menginginkan hartaku. Karena mereka berdua memiliki niat membunuh terhadapnya, Lin Chen tidak perlu berbicara omong kosong dengan mereka. Hah? Lin Chen, apakah kamu masih ingin melawan? Yan Yan menendang matanya dan berkata dengan penuh momentum. Sangat mudah untuk membunuhmu, kata Lin Chen dingin. Sebelum budidayanya ditembus, bahkan jika Lin Chen bertemu orang kuat di tahap tengah alam Baoyuan, dia bisa mengalahkannya. Terlebih lagi, sekarang budidaya Lin Chen telah ditembus, kekuatannya semakin meningkat. Sekarang, jika dia bertemu Gao Yuji yang telah berubah menjadi tubuh iblis lagi, dia akan bisa bertarung tanpa menggunakan pedang naga pengembara. Sombong. Yan Yan marah, dia belum pernah dipermalukan sebelumnya. Saat dia mengatakan itu, dia mengangkat tongkat besar di tangannya, dan hendak memberi pelajaran pada anak di depannya, tapi Yan Sui tiba-tiba meraih bahunya dan menggelengkan kepalanya sedikit, memberi isyarat untuk tidak main-main. Melihat adegan ini, Yan Yan hanya bisa menahan amarah di hatinya dan menatap Lin Chen dengan mata terbelalak, sepertinya dia ingin menelan Lin Chen. Yan Sui memandang Lin Chen dengan mata menyipit dan berkata, kamu memang jenius. Dalam waktu kurang dari sebulan, dia telah menembus 2 alam berturut-turut. Yan Sui mengamati dengan cermat. Ketika Lin Chen sedang berbicara dengan Yan Yan baru saja sekarang, dia telah melihat Lin Chen dari samping, dan dia menemukan bahwa Lin Chen tidak seperti yang dia pikirkan sebelumnya, setidaknya. Kekuatan Lin Chen jelas tidak sesederhana kultivasi dangkalnya. Saya khawatir itu setengah bulan yang lalu, Lin Chen membunuh 6 orang menurut rumor yang beredar. Hal tentang menjadi orang kuat di tahap tengah alam Baoyuan adalah benar, Lin Chen sangat kuat. Saya menyarankan Anda, yang terbaik adalah pergi sekarang, jika tidak, Anda akan bertanggung jawab atas konsekuensinya, kata Lin Chen. Sebelum dia melakukan terobosan dalam kultivasi, dia mampu menghadapi 6 orang kuat di tahap tengah alam Baoyuan. Sekarang dia telah menerobos, 2 di depannya dia tidak takut pada orang kuat di tahap tengah alam Baoyuan. Tentu saja, Lin Chen tidak tahu bahwa Yan Yan dan Yan Sui dapat menggunakan serangan gabungan pembentukan. Anda baru saja menerobos ke tahap tengah alam Baoyuan. Jika Anda mengatakan omong kosong seperti itu, berhati-hatilah. Menjulurkan lidahnya. Ekspresi Yan Sui berubah sedikit dingin, dan dia jelas sedikit kesal dengan kata-kata Lin Chen. Saat dia berbicara, matanya tertuju pada Yan Yan dengan sengaja atau tidak. Kamu tidak memenuhi syarat untuk ikut campur dalam urusanku. Lin Chen tidak tahu apa arti tatapan Yan Sui, tapi dia secara naluriah merasakan bahaya, dan ekspresinya menjadi sedikit waspada. Faktanya, itu persis sama. Sorot mata Yan Sui barusan adalah kode milik keduanya. Jika menghadapi musuh yang tangguh dan harus berusaha sekuat tenaga, Yan Sui akan memberikan pandangan khusus pada Yan Yan. Benar saja, melihat Yan Sui dalam situasi seperti itu, Yan Yan segera mengerti, tetapi ekspresinya tetap tidak peduli. Dia melihat ke arahnya, mudah baginya untuk menghadapi Lin Chen. Lalu dia perlu menggunakan formasi serangan gabungan formasi Yan Sui. Meskipun dia berpikir begitu dalam hatinya, Yan Yan tetap mengikuti permintaan Yan Sui dan segera merilis rahasianya api di tubuhnya. Segera, api yang berkobar menyelimuti tubuh Yan Yan. Nyala api melonjak dan menyala terus-menerus, dan suhu di sekitarnya langsung meningkat pesat. Hampir di saat yang sama, Yan Sui juga tiba-tiba melepaskan aliran misteri air, dan dia segera melihat bahwa di dalam tubuh Yan Sui ditutupi dengan lapisan tipis air, memberikan perasaan yang sangat aneh kepada orang-orang. Saat rahasia air Yan Sui dilepaskan, suhu di area ini menjadi tinggi di satu sisi, lembut dan dingin di sisinya. Lainnya, ekstrim. Hah. Rahasia api tingkat keempat dan rahasia air. Lin Chen menyipitkan matanya. Misteri air dan api berbeda dengan misteri kehancuran dan kematian. Setelah digunakan, misteri ini dapat muncul secara konkret. Lin Chen, kamu sudah selesai. Melihat ekspresi serius Lin Chen, Yan Yan menunjukkan sedikit rasa kasihan di wajahnya, tetapi saat berikutnya, sentuhan rasa kasihan ini berubah menjadi keganasan. Yan Yan percaya bahwa di bawah formasi serangan gabungan dari 2 bersaudara, Lin Chen pasti akan mati. Ketika suara itu jatuh, Yan Yan tiba-tiba melintas dan muncul di belakang Lin Chen, seolah-olah dia sedang menyerang Lin Chen dari kedua sisi seperti Yan Sui. Lin Chen tidak berbicara, tetapi memandang mereka berdua dengan waspada. Setelah keluar dari tempat warisan, Lin Chen mulai mempelajari metode pembentukan.
Selama beberapa tahun terakhir, meskipun Lin Chen tidak mempelajari metode pembentukan sepanjang waktu, dia juga memiliki pengalamannya sendiri. Dari lintasan perilaku Yan Yan dan Yan Sui, mereka berdua dengan jelas menyiapkan formasi. Formasi serangan gabungan. Formasi semacam ini yang dibentuk oleh banyak orang telah diperkenalkan dalam buku formasi kuno. Ini adalah formasi serangan gabungan. Formasi serangan gabungan sangat kuat. Jika dibentuk oleh dua orang kuat di tahap tengah Baoyuan alam yang tidak lemah, maka dengan kekuatan formasi, bahkan mereka yang berada di alam Baoyuan akhir atau bahkan alam Baoyuan puncak mungkin akan jatuh. Lin Chen akhirnya tahu apa yang salah dengan apa yang dia rasakan. Hubungan antara kedua orang ini kekuatannya tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Keduanya bergabung dan mungkin bahkan lebih kuat daripada jenius iblis Gao Yuji. Lin Chen, saya tidak melihat bahwa Anda masih mengetahui formasinya. Sayangnya, itu sekarang sudah terlambat. Yan Yan tampak sedikit terkejut saat mendengar kata-kata Lin Chen, lalu mencibir dan berkata, "Formasi api." Suara Yan Sui juga terdengar. Saat berikutnya, rahasia kedua orang itu mulai naik turun, membungkus Lin Chen dan membentuk oval. Sampulnya berbentuk bulat, namun sampul ini berisi misteri. Bagian atas sampul adalah misteri api Yan Yan, dan bagian bawah adalah misteri air Yan Sui. Walaupun keduanya merupakan dua bersaudara, namun misteri yang mereka pahami masing-masing merupakan dua atribut yang sangat berbeda, bahkan bisa dikatakan saling bertentangan. Sebenarnya kepribadian mereka sangat tidak konsisten, namun justru karena perbedaan atribut yang mereka pahami. Rahasia misterius, ditambah dengan fakta bahwa mereka berdua adalah saudara kembar, memungkinkan mereka untuk melakukan formasi seperti formasi air api. Sebelum kamu, ada banyak orang yang ingin aku mati, tetapi pada akhirnya aku masih berdiri di sini, dan mereka sudah memasuki reinkarnasi lagi. Lin Chen sedikit menyipitkan matanya dan melihat formasi Yan Sui yang diatur oleh Yan Sui bersaudara. Formasi ini tidak ribet, yang penting orang yang menyusunnya. Kalau disusun oleh orang biasa, kalaupun ditingkatkan kekuatannya tidak akan berlebihan. Namun formasi Yan Sui terdiri dari sepasang saudara kembar. Ditambah pemahaman tentang formasi. Misterinya adalah misteri api dan air, jadi kekuatan yang bisa mereka keluarkan sangat besar. Kalau begitu biarkan aku belajar tentang kekuatanmu, kata Yan Sui ringan. Jika dia masih sedikit waspada dengan kekuatan Lin Chen sebelumnya, dia dapat yakin sekarang, karena formasi Yan Sui telah diatur, dan Yan Sui percaya, kecuali Lin Chen memiliki kekuatan alam Baoyuan tahap akhir atau bahkan pembangkit tenaga listrik puncak alam Baoyuan, tidak mungkin baginya untuk melarikan diri dari formasi air api. Jika dia tidak dapat melepaskan diri dari formasi air api, satu-satunya hasil adalah kematian. Ku bilang, kamu sudah selesai, maka kamu harus selesai. Kata Yan Yan sinis. Lin Chen tersenyum. Seperti yang dipikirkan Yan Sui, ahli alam Baoyuan biasa terjebak oleh formasi air api dan tidak dapat melarikan diri. Kekuatan Lin Chen tidak cukup kuat untuk secara paksa menerobos formasi air api, tapi jangan lupa, Lin Chen menghabiskan waktu yang dihabiskan di jalur pembentukan tidak sia-sia. Tepat ketika dua bersaudara Yan Sui sedang menyiapkan formasi ini, Lin Chen sudah melihat mata formasi tersebut. Mata formasi itu cukup aneh, itulah rahasia yang mereka keluarkan. Siapkan dua misteri yang sangat berbeda sebagai mata formasi. Sudut mulut Lin Chen sedikit terangkat, menunjukkan sedikit ejekan. Yan Sui tertegun, jelas sedikit terkejut bahwa Lin Chen benar-benar bisa melihat mata formasinya. Dia memandang Lin Chen sambil bercanda dan berkata, "Haha, kamu benar, mata formasi ini adalah dua jenis misteri. Misteri dan misteri ada di mana-mana dalam formasi ini. Jika Anda menetapkan misteri dan misteri sebagai mata formasi, maka jika Anda ingin memecahkan formasi ini, Anda harus memecahkan semua misteri. Lin Chen, bisakah Anda memecahkan semua misteri?" Xuan Miao, pecahkan formasi ini. Mengenai formasi, Yan Sui juga terlibat, tetapi tidak terlibat secara mendalam. Namun meski begitu, dia dapat dianggap sebagai ahli formasi di bidang sekitarnya, jika tidak, dia juga akan mengaturnya. Di sana bukanlah formasi air menyala yang dapat menjebak orang dan memiliki kekuatan serangan yang sangat kuat. Yan Sui sama sekali tidak khawatir bahwa Lin Chen dapat menghancurkan formasi Yan Sui-nya. Dia juga memberi tahu cara untuk menghancurkan formasi tersebut. Dia berkata dengan ringan, jika Anda ingin memecah rahasia air tingkat keempat dan rahasia api, kecuali Anda memiliki dengan kekuatan yang sebanding dengan ahli puncak alam Baoyuan, Lin Chen, menyerahlah berjuang, kamu masih bisa memilih cara mati yang kamu suka. Pilih cara mati yang kamu suka. Lin Chen tersenyum,
Melihat senyum Lin Chen, Yan Sui tiba-tiba merasakan hawa dingin di hatinya, seolah-olah ada bahaya yang dengan cepat mendekatinya. Itu juga memiliki kelemahan besar, tahukah kamu? Lin Chen tiba-tiba menatap Yan Sui. Yan Sui tertegun dan mengerutkan kening, jelas memikirkan apa yang disebut kelemahan besar Lin Chen dalam formasi. Saudaraku, mengapa kamu berbicara begitu banyak omong kosong dengannya? Bunuh saja dia. Yan Yan sedang memperhatikan Lin Chen dan Yan Sui mendiskusikan metode pembentukan. Dia sudah lama tidak sabar. Akhirnya dia tidak tahan lagi dan berteriak. Bangun. Yan Sui mengangkat kepalanya, mengangguk sedikit ke arah Yan Yan, dan kemudian berkata dengan suara dingin, lakukan. Hampir segera setelah suara itu jatuh, sebuah bola oval besar yang terdiri dari sejumlah besar rahasia air dan rahasia api tiba-tiba ditembakkan. Keluar roket tebal dan panah air menyerang Lin Chen dengan gila.